Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah murid yang dijuluki gurunya dengan julukan binatang malam. Bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan bisa menambah sejarah. Seorang santri memiliki kebiasaan unik, yaitu sebelum waktu sholat subuh ia sudah nongkrong di depan pintu rumah sang gurunya yang tercinta, Imam Sibawayh, ulama pakar ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab, yang melakukan kebiasaan unik ini setiap hari tanpa pernah alpa kecuali sakit. Pertanyaannya, ngapain santri tersebut sudah nongkrong di depan pintu rumah gurunya setiap dini hari sebelum subuh? Ternyata santri ini merasa belum cukup belajar kepada gurunya dalam forum-forum halakoh. Ia merasa mesti mencuri waktu gurunya untuk mengunduh ilmu lebih banyak. Subhanallah. Santri ini berpikir waktu yang tepat adalah perjalanan dari rumah sang guru ke masjid. Rupanya jarak dari rumah Imam Sibawayh ke masjid cukup jauh. Limit waktu antara rumah ke masjid inilah yang ingin dimanfaatkan santri ini untuk mengunduh ilmu gurunya. Karena itulah sebelum subuh tiba, santri ini sudah nongkrong di depan pintu rumah sang guru yang tercinta. Karena gurunya berangkat ke masjid sebelum waktu subuh tiba. Karena kebiasaan keluar malam, inilah santri ini dijuluki gurunya sebagai binatang malam. Namun tentu saja istilah ini dimasukkan dalam konteks positif, yakni masih gelap malam tapi sudah keluyuran ke rumah gurunya untuk mengunduh ilmu lebih banyak dari sang guru yang tercinta. Inilah bukti kesungguhan dan kecintaan kepada ilmu, sampai-sampai santri ini berpikir mesti mencuri waktu gurunya selama perjalanan dari rumah ke masjid. Ia manfaatkan untuk banyak bertanya seputar ilmu. Santri ini adalah Imam Abu Ali Muhammad, seorang ulama pakar bahasa Arab. Setelah keikhlasan niat dan kesolehan dalam menuntut ilmu, maka adab para menuntut ilmu selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, melakukan lebih daripada belajar umumnya, lakukan melawan rasa malas, bosan dan jenuh untuk terus bersentuhan dengan ilmu, yang pada akhirnya menumbuhkan kecintaan kepada ilmu. Kesungguhan adalah salah satu syarat utama keberhasilan dalam belajar atau menuntut ilmu. Seringkali kesungguhan lebih berperan daripada kecerdasan. Banyak pelajar dengan kecerdasan rata-rata namun bisa melampaui pelajar dengan kecerdasan di atas rata-rata, karena kesungguhan belajar yang luar biasa, berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Inilah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah sebab turunnya hidayah ilmu. Ketahuilah, Allah mensyaratkan turunnya hidayah ilmu dengan adanya kesungguhan. Al-Quran menerangkan, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Inilah yang diteladankan oleh para ulama-ulama terdahulu. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita dan bisa diambil hikmahnya bahwa mencari ilmu itu fardhu, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.